Alam semesta itu diam. Bumi pun diam, langit pun diam. Tapi dia mesra berdua itu. Alam semesta bercinta. Bercinta langit dan bumi. Langit adalah seorang wanita yang suci yang abadi. Bumi adalah seorang laki-laki yang nyata dan fakta. Bercintalah dia dengan diri dia, dengan mesra. Bumi adalah suatu raja. Raja seorang laki-laki yang sempurna. Tapi dia bisa membangkitkan suatu jasadnya manusia yang nyata. Bukan jasadnya hewan. Bukan jasadnya hewan. Hewan adalah urusannya malaikat yang nyata dan fakta. Karena jasadnya itu, bumi ini adalah suatu perkasa yang nyata. Tapi cinta aja bermesraan. Di mana jatuhnya? Jatuhnya dia ada suatu hutan yang nyata dan fakta. Hutan yang subur, hutan yang indah. Mesralah dia bersama itu. Tapi di situ bumi diam karena ada manusia yang nyata dan fakta. Ada kehidupan di lautan dan di sungai. Jatuhlah air terjun itu yang bersatu indah. Dan dinginlah, dikurunglah suatu keindahan di dalam dirinya. Hewan dikurung itu artinya diri kita yang makan itu harus hati-hati mencari jalan yang benar. Kematian kita adalah suatu kematian yang dingin sekali. Panas itu adalah suatu keindahan yang di dalam diri kita. Bukan panasnya di dalam diri, tapi panasnya adalah suatu titik keringat diri kita yang sempurna dan abadi. Lalu kita sama dengan laki-laki itu adalah seorang sosok lelaki yang putih, yang bersih. Kamu lihat seperti awan yang nyata, putih dan bersih. Disitulah seorang laki-laki yang berdiri tegak sebagai tiang penyampai diri saya yang nyata dan fakta. Di dalam ajaran agama kalian semuanya, memang melatih diri itu susah. Percaya itu susah. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab kalian semua itu sudah mati semuanya manusianya, termasuk kitab-kitabnya mati semuanya. Lalu kitab itu dikatakan ponis di dalam diri saya yang mengenal fakta dan fakta. Ada yang mencari kekuatan dengan semedi. Ada yang mencari kekuatan dengan bertapa-tapa. Ada yang mencari kekuatan dengan sujud. Ada yang mencari kekuatan dengan sembah-sembahan. Sesuai kitab kamu mati yang dikatakan mati. Mati tidak berdaya. Mati tidak ada kekuatan lagi. Diamlah bumi itu tidak ada cerita. Karena bumi itu menghargai malaikat yang nyata dan fakta. Malaikat adalah suatu menjaga tumbuhan yang nyata dan fakta. Dan hewan yang nyata dan fakta. Dibuktikan lagi. Manusia bisa bercocok tanam. Dan dibuktikan lagi. Manusia bisa mencari ikan di lautan. Dan bisa melihara hewan itu. Terima kasihlah kita sama dia. Terima kasihlah kita berhadapan langsung dengan hewan itu yang nyata dan fakta. Terima kasihlah kita dengan buah yang nyata dan fakta. Sempurnalah pasangan itu dengan membeli uang dengan jerih payah dia kerja. Tidak mengangkat tangan dan tidak menjanjikan sorga itu. Tidak menjual diri kita dengan salah. Yang kita hadapi adalah satu malaikat yang tidak nyata dalam diri kita. Malaikat akan menyerupai diri manusia itu. Dengan mudah dia mempergunakan hewan dan tumbuhan itu. Pengaruhilah dia. Kita tidak sadar dengan jaringan dari pori-pori kita. Disitulah malaikat itu kecewa kepada kalian semuanya. Bertanggunglah jawab malaikat itu. Makanya malaikat itu bertanggung jawab dengan bumi yang nyata dan fakta.
Bumi tidak bisa berkata-kata, bumi tidak bisa menyucikan hewan lagi. Karena hewan itu umurnya pendek. Jangan sampai manusia itu pendek umurnya. Zaman sekarang umurnya panjang semuanya. Zaman sekarang umurnya indah semuanya. Sehidup semati. Makanya bumi itu dengan langit itu bercinta terus. Hujanlah hari itu, tidak ada yang turun lagi. Panas. Bisa mengatur dalam diri kita. Makanya bumi itu dikatakan indah. Lalu teman saya itu cuma jalan, minta jalan. Ayah mintakan jalankan, luruskanlah. Dalam jalanku ayah. Dia manggilku ayah. Suatu teman kayak. Makanya dia dikatakan tidak ada kehidupan di sana. Gersang ayah. Tapi terbukti ayah, dia makan titik keringat manusia yang nyata. Menjanjikan surga ayah. Padahal surga itu tidak ada ayah. Yang saya lihat belum pernah. Tapi ayah sudah melihat yang sempurna dan abadi. Maafkan diriku ayahku. Karena aku kecewa ayah. Aku tidak sanggup menjalani. Dulu aku 7 kali ayah putar. Seperti air pasang surut. Tidak pernah menemukan dalam diriku. Makanya katakan sungai itu pasang membawa suatu kotoran lagi. Makanya dia katakan, saya katakan, sungai pasang membawa naik dalam kotoran. Sungai mengambil kotoran lagi. Penuh. Diri saya mengambil kesalahan dari teman saya. Tanah suci itu adalah satu becintanya. Buktinya air terjun itu jadi wisata yang indah. Itulah cintanya. Makanya suatu kita bercinta sama istri itu pasti berkelok-kelokan. Pasti indah. Kalau bumi cuma suara burung yang indah. Kalau laki-laki dan perempuan yang nyata dan fakta, berpasanganlah dia yang hidup dan nyata. Bumi diam, langit pun diam. Tapi malaikat pun meliaran di samping-samping kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga dalam akal kita yang sempurna dan abadi. Makanya dikatakan terbanglah rambut kita yang indah. Terbanglah rambut wanita itu yang indah. Itu yang dikatakan yang terbang dalam diri dia. Lalu mesralah hayalannya. Cintalah dia, kasih sayang berdua. Cintalah suami memandang ke bawah juga. Cintalah dia berjalan berdua seiring sekata. Tiada merugikan manusia yang nyata dan fakta. Berkasih sayanglah dia bersama anaknya. Mesralah dia. Ingatlah kedua orang tuanya. Sampai mati pun berpasangan. Dewasalah dia, nikah ada dia. Makanya di sana tidak ada anak-anak dilahirkan lagi. Karena anaknya sudah nyata dan fakta. Sudah besar juga, sudah ada pasangan. Itulah pasangan bidadari dan pangeran yang nyata. Tertidurlah wanita itu surga di dunia. Tertidurlah wanita itu surga yang kekal. Seperti bumi yang nyata dan fakta, besar juga. Tapi tanpa bekerja lagi. Kalau di bumi wajah kita bekerja karena kita menyelamatkan uang dari hasil kita itu yang bisa membeli dengan indah. Karena kita tidak menanaikan tangan ke atas. Tangan kita tutup seperti bayi yang nyata, menyimpan suatu rahasia. Jangan sampai aku meminta uang di dalam dunia maya. Jangan sampai aku mengambil uang di dunia maya. Karena dunia maya itu aku berhadapan dengan tatap ini sama. Aku cerita terbuka alam semesta. Disitulah aku terbuka itu lebih indah bercerita. Apalagi bertatap mata dengan manusia yang nyata. Aku memandang manusia itu adalah memandang diriku yang nyata dan fakta. Semakin diriku
didustakan, semakin diriku tertawa dan tersenyum bahagia. Karena diriku hanya satu. Kasih sayangku ibu kandungku, kasih sayangku ayah kandungku. Makanya aku jatuhkan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah. Aku tidak tahu namamu, aku tidak tahu nama ibumu, tapi aku tahu sama malaikat, kamu pasti sempurna dalam abadi. Karena aku lepas suatu jabatanku, tunggal seperti bumi yang nyata. Kalau aku ada jabatan, berarti aku mengecewakan planet-planet yang nyata. Karena dia ingin perhatian juga sama diriku. Ingin diriku cepat selesai. Dunia ini terangkat kembali. Gantianlah dia lagi. Makanya aku tidak mau dunia ini terangkat tapi kosong manusianya, tapi hewan yang naik di atasnya. Itulah dinamakan perahu yang perkasa. Yang dilapisi bumi yang nyata, langit yang nyata. Langit ini lapisan seperti perut ibu yang nyata dan fakta. Makanya dikatakan alam semesta, bukan alam jagat raya. Alam semesta itu di batasnya biru aja. Disitulah seorang ibu membawa anaknya berjalan juga sama. Makanya dia sendirian, tunggal, dilapisin. Otak kita adalah suatu otak yang sempurna dan abadi. Makanya otak wanita itu luas di dalam dirinya. Makanya dikatakan warna-warni, jangan sampai wanita itu sakit lagi seperti yang pecah-pecah yang ada, yang nyata, yang fakta. Makanya wanita itu adalah suatu bidadari bumi dan bidadari alam kekal nanti. Sempurnalah dia di alam kaca dulu. Kalau kita, seorang laki-laki tidak kenal, kita lenyap seperti bumi yang kosong itu. Tiada suara lagi dan tidak ada perkataan lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena kita ini kecil. Mungkin kita tidak kelihatan seperti yang nyata dan fakta, kosong. Tapi kita hidup. Dikatakan lagi di dalam sungai itu ada bakteri. Itulah seperti itu diri kita. Itu cuma lambangan. Jangan sampai manusia itu seperti bakteri yang nyata dan fakta. Hiduplah manusia itu yang akalnya luas. Seperti yang birunya luas. Jangan kita ambil langsung ke atas. Apabila kita main ke atas langsung, jadi kita putus saraf. Putus saraf, tidak ada lagi kita mengenal, seperti kita kosong dalam diri, kotor dalam diri. Karena kita memasakkan diri untuk mencari cepat, mencari malaikat, cepat menemukan sang penguasa jagat raya. Indahlah ibu dan ayah, indahlah bapak yang ada. Ayah itu di luar negeri, bapak itu adalah di Indonesia. Babe adalah di Indonesia. Tidak ada nenek ibunya sendiri yang membangkitkan yang nyata. Semakin asik semakin nyata, semakin tidak asik tidak nyata. Karena semakin tidak nyata, karena kalian bermain kata, berkata-kata, membuat video semakin jadi, semakin jadi. Jadikanlah video yang indah, jadikanlah video berkata, ayah aku mau belajar, ayah aku mau tobat dalam diriku sendiri. Karena agamaku beda, tapi aku tidak membedakan agamamu, cuma aku sayang dengan kedua orang tuamu yang terbaring di bumi. Karena orang tuamu laki itu adalah kuncinya dengan diriku. Apabila aku pulang, selamatlah orang tuamu laki. Apabila kamu bahagia duluan, disitulah kamu mendapatkan surga juga. Jadi ada anak dan ada ayah. Bersatulah dia. 3 di dalam diri dia. 1 jasadnya, 2 roh anaknya. Tak angkatlah jasadmu jadi 4 kehidupan. Sempurnalah dirimu di atas 5 di dalam perjalanan kananmu 5. Jangan sampai perjalanan 5-nya menghancurkan diri kamu. Kiri adalah suatu tangan kita salah mencebok
di dalam kotoran kita sendiri. Kanan adalah suatu makan di dalam diri kita, saksi makan hewan dan tumbuhan itu. Sempurna diri kita. Makanya dikatakan tangan kanan lebih suci. Tangan kiri lebih bisa kidal mencari suatu ilmu dengan ibu dan ayah kandung. Itu gunanya. Karena kehancuran itu dari salah dalam catatan kanan. Kidal adalah suatu mencari kesalahan diri kita, di dalam diri kita, mencari ilmu yang nyata dan fakta. Sempurnalah diri kita siang dan malam itu. Karena tangan tidak bisa dibedakan, karena tangan kiri adalah suatu mencari kesalahan kita yang dulu yang sudah mati, yang kita makan juga terbuang dari kotoran yang nyata. Kotoran yang nyata itu adalah kotoran hewan yang nyata yang dibersihkan dalam diri kita, dalam uang kita sendiri, dengan titik ingat kita sendiri. Sempurnalah tangan kiri kita, sempurnalah tangan kanan kita. Langkah kaki kita tidak ada goyang di dalam mencari kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan pakai akal logika kita. Semakin akal terbuka, semakin mesra dalam diri kita. Semakin tidak terbuka akal, semakin hayalan kita makin jadi di atas dunia ini.